Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bertemu dengan pelapor kita, namanya Mbak Leni. Mbak Leni ini meminta tolong sama kita untuk membantu kakaknya yang bernama Mbak Devi, dan kita udah janjian di sini nih. Iya, kafenya ini. Itu kan Oh, Mbak Leni. itu tuh. Ya, ya coba ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Mbak Leni ya? Saya Mario. Saya Fatia. Iya. Duduk dulu aja ya? Iya. Iya, yang udah kali dulu. Hah? Iya. Mbak Leni kan udah ngirim email cerita sama kita kan. Tapi bener apa itu Mbak cerita dari Mbak Leni? Iya bener banget mas, nanti mas lihat sendiri deh, saya tuh juga udah kesel banget sama mertuanya. Bingung saya harus gimana ya kakak saya, tapi kakak saya tetep mas milih-milih suaminya tuh nggak pernah mau pisah, nggak pernah dengerin kata mama saya, nggak didengerin semuanya. Mbak lu mengusulkan buat pizza? Ya karena gimana ya mas, gimana ya mbak ya, saya sebagai adiknya kesel lah ngeliat tiap hari kakak saya diperlakukan seperti itu sama mertuanya. Jadi aduh, dianyain, nanti mas lihat sendiri deh kalau mas nggak percaya, tangannya, kakinya itu pada lebam semuanya mas. Lihat sendiri. Bentar. Ini Mbak Leni udah ngajakin Mbak Devi ke sini emang? Udah, saya sudah panggil, cuman Mbak Devi tidak tahu kalau saya nonton kalian. Jadi sekalian minta izin sama kakak gitu? Iya, Ini saya izin sama kakak. Tapi gimana ya Mbak, kalau misalkan kita mau membantu Mbak Devi, kakak dari Mbak, itu susah juga kalau misalkan dianya nggak setuju. Iya, takutnya dia malah menolak kedatangan kita. Tapi kalau misalkan diomongin baik-baik, mungkin dia bakal menerima. Ya kita sih bisa coba ya, coba ngomongin baik-baik. Tapi gimana ya, ya tetap harus langsung ketemu sama Mbak Devi-nya sih. Iya. Tolonglah mas, karena saya udah kasihan banget sama kakak saya. Saya udah kesel, bingung harus ngapain sama mertuanya itu loh. Tapi emang sekasar itu Ya perlakuan? nanti mas lihat sendiri aja mas. Sekasar itu ya? Ya gimana sih? Loh, kok kabur? Mbak. Mbak! Mbak Devi! Aduh mas, tunggu sini aja mas, Bang, berhenti. Bang, berhenti. Ayo, naik. Aku mau bantuin kakak. Percuma Len, aku tuh udah capek ngadapin semuanya. Coba bercanda lah kak sama mereka kak. Aku udah minta tolong kak. Apa mereka bisa bantu Len? Tolong dong Mbak, tenang dulu deh Mbak. Kita di sini mau bantuin Mbak. Mbak, tenang dulu deh Mbak. Ini, ada Mbak Leni minta tolong sama kita untuk membantu permasalahan Mbak. Kalau memang Mbak mengizinkan, kita akan membantu Mbak semaksimal mungkin. Apa Mbak bisa kasih untuk suami saya bisa berubah? Untuk masih ini kita Ini juga. belum lagi rumah tangga saya selalu diatur mertua saya. Mbak, kita ngerti, memang berat Mbak permasalahan Mbak. Makanya kita ada di sini. Mas nggak tahu kan mertua saya seperti apa? Bukan cuma tangan yang kasar, mulut semua. Saya capek Mas, saya lelah. Apa salahnya Mbak dicoba dulu? Lagian kan juga di sini Mbak Leni sebenarnya peduli sama Mbak. Enggak, aku udah capek. Aku udah bener-bener capek. Ya udah gini, Mbak bilang Mbak capek. Sekarang saya tanya, keputusan Mbak sekarang udah di titik di mana? Tadi Mbak Leni sudah bilang sama kita, kalau Mbak Leni menyarankan Mbak untuk pisah. Gak segampang itu Mas, saya buat pisah sama suami saya. Saya punya anak Mas. Udah Mbak, makanya di sini ayolah kita coba dulu. Daripada Mbak harus pisah juga kan kita juga nggak enak dengernya. Demi anak Mbak, ya perbaikilah kondisi di rumah tangga Mbak. Siapa tahu kehadiran kita di sini bisa membantu Mbak. Tapi semua kembali ke Mbak. Mbak setuju nggak kita bantu? Ayolah kak, aku mohon, aku nggak mau ngeliat kakak kayak gini. Bisa bantuin saya kan Mbak? Mas, saya capek banget sama mertua saya. Iya Mbak. Insya Allah kita bakal bantu Mbak ya. Tapi saya pengen tanya nih sama Mbak. Mertua Mbak di depan Mbak, itu beda nggak ketika dia di depan orang lain? Ya, mertua aku depan orang lain itu baik banget Mas.
Baik banget. Baik banget. Tapi di depan aku selalu nyiksa aku, Mbak. Hal kecil apapun, mertua aku selalu nyiksa aku. Mbak udah pernah coba obrolin sama suami Mbak? Udah, Mas. Tapi Suami saya nggak percaya. Dia tetap percaya sama ibunya. Buat suami saya, ibunya tetap benar. Ya Allah, Mbak. Makanya saya capek. Telepon. siapa Mbak? Suami. Suami, ya udah diangkat aja Mbak, diangkat aja. Angkat Nggak aja, apa-apa, Mbak. diangkat Nggak aja, apa-apa, Mbak, diangkat aja. kita diam. Mbak angkat aja. Halo, aku di jalan. Iya, aku di jalan mau ke mama. Iya, maaf Mas, maaf. Ini aku di jalan. Aku mau ke mama. Mas, saya duluan ya. Mau ke ibu mertua saya udah nunggu, Mas. Bentar. Nunggu di mana? Di pasar, Mas. Di pasar? Iya. Lewat pasar lewat. Lewat ya, lewat. Ya, udah biar sekarang aja. Ya udah, gini aja. Mbak kan mau ketemu mertua Mbak. Nanti Mbak ketemu sama mertua Mbak, tapi kita nanti sembunyi-sembunyi. Kita mau ngeliat nih gimana perlakuan mertua Mbak kepada Mbak ketika nggak ada orang di sekitarnya. Masih jauh nggak di pasar ya? Bang, ntar di pasar berhenti ya, Bang ya. Udah teleponin. Udah, belum. Lagi belanja kali ya? Halo Bu, Ibu di mana Bu? Iya, Ibu di mana Bu? Iya, aku kesana sekarang ya Bu. Kok mau buru-buru gitu sih? Mbak, Mas, kayaknya besok-besok aja deh. Aku minta tolongnya ya. Ya kita temenin aja, kita anterin juga. Enggak usah. Kamu juga di sini aja. Gini aja Mbak, kayak yang saya bilang tadi di mobil. Mbaknya ketemu aja, seolah nggak terjadi apa-apa. Seolah Mbak nggak kenal sama kita lihat dari jauh. Nanti gimana reaksi Ibu Mbak? Tapi kan kalau misalnya ini adanya Mbak udah kenal. Kamu pulang aja deh. Aku pulang aja. Ya. Tapi aku khawatir sama kakak. Aku nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa Mbak, ada kita kok. Tenang aja. Gak apa-apa Leni, pulang dulu aja ya. Salah satu anterin Mbak Anterin Leni Leni pulang aja. ya, naik motor aja ya. Tadi kan. Ya. Ya ketemu nih. Yaudah, gimana Mbak? Ibu Mbak? Di sana Mas. Ada di sana. Ada. Yaudah yuk. Mbak duluan aja ya, nanti kita Kita agak jauh. kasih jarak. Oh itu ibunya. Loh, yuk. Itu kayak marah-marah ya? Sampai bapak-bapak itu berhenti barusan ngeliatin. Ini ada ekspresi ibunya. Iya makanya gue bilang kayak marah-marah. Aduh banyak yang lewat lagi nih, susah nih. Astagfirullahaladzim yuk. Jangan bener yang diomongin kalau ibunya kasar banget sama dia. Kayaknya orang baru datang bukan. Enggak, kita nggak bisa dengar ininya, audionya soalnya. Dimarahin depan umum ya nggak bisa didiemin kayak gini ya. Kan dibanting yoi. Udah yuk, cepet. Lama. Mbak, mau saya bantuin? Nggak apa-apa. Ini tadi mantu saya bawa belanjaan jatuh semua. Saya suruh pelan-pelan, dia nggak ngerti juga, Kak. Nggak apa-apa, Mbak. Kita bantuin aja. Nggak usah. Ini ibunya Mbak ini ya, Bu? Ya, saya mertuanya. Saya tadi cuma jatuh aja belanjaan kok, nggak apa-apa, Mbak. Cuma jatuh. Iya, Yakin, Bu? Iya, nggak apa-apa. Tapi Bu tadi kita lihat marah-marah. Enggak kok, orang ini mantu saya kok. Nggak apa-apa, Mbak yakin. Nggak apa-apa, saya bantuin aja. Nggak apa-apa kok, ini cuma keberatan aja tadi, Mbak. Kok nggak apa-apa loh, Bu? Kasihan ini menantu Ibu. Makasih, Mbak. Nggak apa-apa, enggak. Mbak. Nggak bisa didiemin. Tolong dong. Jadi apa? Una ikutin. Ya.
Ntar kabarin kita di mana. Ya. Kita ikutin juga deh. Yaudah kita ambil Mas Bas telepon. Oh iya jauh lagi mobil, aduh. Ya ampun. Halo Mas Bas, lu di mana? Yaudah kita ke sana ya, kita ke sana. Yaudah. Cepetan. Wah, ada sih. Udah, yuk. Jer, Gimana? Ini Marfat. Gua telat datang ke sini. Terus? Ibu Masna sama Devi udah masuk duluan ke dalam. ya kok lu telat sih? Gua dari pasar tadi macet. Ya lu aja telat naik motor. Pagi kita. Tapi kita nungguin juga barusan dari tadi nggak ada pergerakan apa-apa. Ya udah gini deh, ini kita tunggu aja lagi ya. Paling sejam 2 jam lagi, coba kita tunggu ya. Terus gua nyari informasi lagi deh. Nah gitu aja. Coba ya. Ntar kabaran aja. Ya. Itu kan ngomong juga udah nggak ada gerakan apa-apa. Maksudnya nggak ada aktivitas lain loh ya di rumah. Itu ada yang datang. Siapa? Taruhnya siapa ya? Dia nggak datang kesini ya? Serius? Tapi gerakan. Dia kesini. Kamera lu. Lagi. Entar. Itu anak kecil siapa? Apa itu anaknya Mbak Devi? Bisa aja sih. Berarti ini suaminya dong. Tapi kita nggak bisa dapat apa-apa juga kan dia di mana tuh? Gue tadi kan lihat ada tukang pecel lele di sana. Oh iya yang kita lewatin tadi kan? Gue coba nanya dia ya. Iya benar. Gue coba nanya tukang pecel lele tadi ya. Yaudah cepetan. Tentang Ibu Mas. Iya benar jangan pakai seragam. Yaudah, tunggu sini ya Pat ya. Yaudah. Misi Bang. Maaf ganggu Bang, mau nanya. Bang kenal Ibu Masna nggak yang rumahnya di sana itu? Nah itu saya dengar sering berantem ya sama keluarganya. Apalagi sama Devi itu. Perasaan lu kalau Menantunya. sini mah baik-baik aja. Baik-baik aja. Utang juga gak pernah. Oh nggak pernah ngutang juga, tapi baik-baik aja gitu. Orangnya sopan gitu maksudnya. Tapi kok saya dengar dia sering ini ya Mas berantem sama menantunya ya Devi. Nggak pernah dengar Bang. Mungkin pernah dengar teriak-teriak gitu berantem di rumahnya gitu nggak pernah. Gak pernah. Gitu. Oh, ya udah makasih banyak ya Mas, maaf ganggu ya. Pak, Ari. Gimana ya? Barusan gue nanya kan sama itu tukang pecel lele yang di sebelah sana. Nah terus? Tapi aneh, Pak. Apaan sih anehnya? Katanya Ibu Masna tuh baik-baik aja orangnya. Baik, yakin. Iya dia ngomongnya gitu. Masa sih? Gue nanya kan, Pak, sering denger Bu Masna berantem nggak sama menantunya Mbak Devi gitu? Mereka bilang enggak. Mereka bilang Bu Masna orangnya baik-baik aja. Ngutang aja nggak pernah katanya di sana. Kok beda banget sama apa yang kita lihat? Nah, itu gue juga aneh, Pak. Kita kalau misalnya mau cari tahu lagi, sekarang udah jam segini, ya nggak enak. Iya, Pak, gue lihat dari sana sampai sini nggak ada orang, cuma dia doang kan doang. Yaudah kita balik kantor aja, kita atur strategi. Nah iya, gitu aja. Udah malam soalnya. Sini Mas Bos juga udah lama nungguin. Yaudah yuk. Mas Bos kita cabut kantor aja ya. Yuk, lanjutin besok aja yuk. Yuk semua balik yuk. Nah, jadi setelah seharian kita mengikuti Ibu Masna, ternyata dia sekarang berada di sebuah kafe dan ketemu sama seseorang. Tapi kita nggak tahu nih, kurang jelas gambarnya. Mbak Devi tahu nggak siapa ya itu? Soalnya kelihatannya akrab banget gitu, kayak banyak obrolan dari tadi. Tapi agak kurang jelas juga sih aku. Kurang jelas juga sih dari sini. Coba. Iya sih, kurang jelas. Balik. Coba. Lu kan lihat dari luar lu, Candy. Coba lihat deh. Gambar. Lu bisa nggak? Coba gambarnya. Nggak kenal nggak, Pak? Itu Lisa. Lisa itu siapa, Mbak? Lisa itu pernah dijodohin sama suami aku. Sama suami Mbak. Iya, sama si Lisa itu. Terus ngapain mereka ada di sini? Ini ya Mbak ya, dari tadi kita liatin kan, kita juga udah lihat video, tadi tuh mereka tuh kayak akrab banget, kayak ketawa-ketawa, tapi serius juga yang diobrolin. Mbak kira-kira tahu nggak mereka ngobrolin apa di sana? Saya kurang paham juga sih, Mas. Tapi emang mereka masih sering ketemu, Mbak? Iya ya kok.
ibu mertua aku bisa seramah itu ya Mbak? Nah itu dia. Kayaknya motor kan bang. Itu suami aku Mbak, Mas. Suami Mbak, Kok suami mbak datang ke sini? aku turun ya Mas. Mbak, jangan Mbak. Bentar dulu. Coba mbak, coba ditelepon aja deh. Kok Coba akrab ditelepon aja. juga ya? Dia masih ramah-ramah aja loh sama siapa Lisa. Ya itu suami Mbak juga sama. Nah gini mbak, ditelepon mbak, ditelepon aja mbak, ditelepon. Ditanyain suami mbak gimana? Ini lu nggak ngeluarin handphone sih? Ini Halo? dia ngangkat. Papa lagi di mana, Pak? Ini papa lagi makan-makan sama bos. Ya udah ya. Oh, Papa makan-makan sama bos. Tuh kan, gue Oh, bilang nanya bohong di kan. mana? Ya gimana? Kita kan nggak bisa dengar mereka ngomongin apa ya. Kita harus tahu obrolan mereka di sini apaan. Gini deh, gimana kalau misal gue pakai jaket, gue nyamar ke sana, gue pakai kamera kecil, gue dengerin mereka ngobrol apa. Biar dapat Mending gambar kayak gue. gitu deh yuk. Oke. Gue minta kamera kecil dong. Ya, kameranya. Udah lu setting. Tinggal on aja. Oke. Gue pakai jaket dulu ya. Kalian tunggu sini ya. Iya udah. Mertua Mbak tuh sebenarnya kenapa sih Mbak? Dari awal kita lihat tuh kayak nggak ada ramah-ramahnya sama Mbak. Emang Mbak sebelumnya pernah bermasalah sama mertua? Aku juga nggak tahu mertua aku kenapa. Tapi kalau masih Lisa itu baik banget. Emang dari dulu baik banget? Iya, karena yang tahu aku tuh memang Lisa tuh sempat dijodohin dari dulu sama suami aku. Sebentar ya Mbak ya, semoga apa yang mereka obrolin bukan hal penting sih. Maksudnya bukan untuk mengecewakan Mbak juga sih ya. Iya ya. Iya, masih mereka terus serius banget. Iya Mbak, tapi kita coba aja tunggu informasi dari Mario. Semoga Mario bisa dapetin audionya juga sama gambarnya. Wah, itu Mario balik tuh. Itu suami aku mau balik. Enggak Mbak, dia kayaknya ke toilet aja deh. Yuk, gimana ya? Mbak, sebenarnya ada yang pengen saya tanyain nih sih. Sebenarnya ada permasalahan apa sih Mbak sama mertua Mbak? Aku juga nggak tahu Mas masalahnya apa. Kenapa ya nanya gitu? Nggak, tadi waktu saya di sana, saya coba dengerin obrolan mereka. Itu kayaknya mertua Mbak tuh sayang banget sama perempuan yang namanya Lisa. Jadi ibu mertua Mbak itu tuh seolah-olah membangga-banggakan Lisa. Dia kayaknya senang banget sama Lisa. Entah karena itu pertemanan kedua orang tua ya, saya tidak mengerti. Tapi yang saya lihat kayaknya mertua Mbak tuh bener-bener sayang sama Lisa. Dan tadi waktu gue dengar, justru malah nama Mbak itu tuh yang selalu dijelek-jelekin sama mertua Mbak. Dikata-katain, ya sorry ya Mbak, ada kata-kata kasar, kata-kata kotor yang keluar dari mulut mertua Mbak mengenai Mbak. Sampai segitunya banget ya. Dan gue lihat suami Mbak itu nggak bisa ngelawan, dia cuma kayak ya aja. Itu kayak lagi siap-siap udah beres sama mereka ya? Mbak, Mbak, nanya aja Mbak. Nah ini kenapa mereka berdua doang? Ibu malah ditinggalin. Laporin suami aku. Bentar dulu Mbak, jangan. Ini kita ikutin dulu mereka mau kemana. Tapi ini kok mereka berdua? Itu dia kenapa ibunya Suami Mbak ditinggal? sama Lisa? Kok suami Mbak malah nganterin Lisa? Makanya pulang, ini kan udah malam. Kok dia tega sih bohongin aku ya Pak? Astagfirullahaladzim. Mas, ikutin dulu. Mbak coba telepon lagi deh Mbak. Masa dia nggak mau gitu ngangkat telepon istrinya, minggir dulu sebentar? Gue bingung Pak. Tadi dia udah ngomong, dia minta sama bosnya. Dia pertama udah bohong kan. Dia ketemu sama mertuanya dan ada ibu dari perempuan tadi, Lisa. Terus sekarang dia malah nganterin Lisa pulang. Coba. Kamu nggak diangkat-angkat kenapa? Iya, kenapa? Bisa nggak Mas dicegat aja Mas? Mbak yakin? Iya. Ini nggak apa-apa kita di sini ya? Ya udah nggak apa-apa, coba aja. Mas, berhenti dulu Mas. Ayo cepetin ntar keburu kabur ntar dia tahu muka kita.
tega sih bohongin aku, Mas? Apa-apaan sih ini? Kamu mau kemana? Ini bawa kirian lagi. Kamu masih mau bohong sama aku? Bohong apaan sih? Kamu bilang tadi kamu makan di kantor sama... Kok Malisa tuh nggak ada apa-apanya. Mbak. Mbak, udah Mbak. Udah, Mbak. Ada sini udah. Mas, jangan kasar dong, Mas. Dia udah punya salah, pakai kasar. Mas, jangan kasarnya dia Jangan dong. kasar dong, Mas. Jelasin dulu sekarang ke aku, Mas. Kamu nggak pernah mikirin istri kamu. Itu kan ibu yang ngapain sih? Lo ngurusin itu, ha? Malah nyalain, bukan ngejelasin sih, Mas. Ibu itu suruh jemput dia. Nah, terus dia nyuruh nganterin si Lisa pulang karena dia ada kerjaan. Jadi maksudnya lo disuruh sama ibu lo buat nganterin Lisa. Udah lo pergi aja udah. Gak usah ngurusin urusan gua. Mbak, astagfirullahaladzim. Udah dia yang salah, dia ngopok. Kayak gue bilang tadi di mobil, Pak, berkali-kali gue tuh aneh sama dia, tau gak sih? Kenapa dia nggak jujur sama istrinya? Ya, kenapa dia bohong? Dia ketemu di sini, dia ketemu sama perempuan itu dengan alasan ibunya yang nyuruh. Seakan-akan dia itu mengkambing hitamkan ibunya sendiri. Tapi yang buat gue aneh, yo, kenapa ibunya tuh masih ngebaga-bagain itu mantan jodohnya dia itu loh. Gue ngerasa ada yang aneh nih. Yo, kita harus cari tahu lagi nih tentang ibunya sama tentang suaminya juga, yo. Ya udah deh, mendingan kita atur lagi strategi buat kita jelasin aja sama Leni, siapa tahu Leni bisa ngebantu kita banyak info dari dia, ya nggak sih? Jadi sama Unai, tolong dong mantau dulu kondisinya Leni, siapapun Jaka atau siapa lah. Ya, boleh. Ya? Ya, kayak gitu aja. Iya, nanti tinggal kita. Iya, balik yuk. Sebenarnya ada masalah apa sih Mal ini? Sekarang gini ya Mas, Mbak. Kakak saya dengan Mas Jaga itu nikah muda. Mbak bayangin aja dong, kalau nikah muda itu pasti belum mempunyai ekonomi yang banyak. Nah, disitulah ibunya Mas Jaga, mertakan Devi itu, yang menopang semua keuangan mereka. Oh, jadi secara finansial itu masih dibiayai sama ibu mertuanya kakak Mbak? Sampai sekarang kayak gitu. Karena itu ya? Ya maklum lah Mbak, keluarga kita kan nggak seperti keluarga mereka yang mampu. Tapi menurut gue bukan deh alasannya. Karena kasar banget, Pak. coba deh Mbak. Mbak Devi nggak pernah cerita sama Mbak permasalahan lain selain itu? Nggak ada sih Mbak. Karena Mbak Devi tuh selalu nutupin semuanya. Ya, jadi gini Mbak Tan. Loh, Ibu nggak tahu ya? Ada apa ini? Rame-rame. Ini Bu, aku minta bantuan mereka Bu. Buat apa? Buat membantu Kak Devi. Nggak perlu, Devi nggak perlu dibantu. Ibu kan di sini saya mau ngebantuin Mbak Leni buat bantu kakaknya. Bu, kenapa harus nggak boleh? Devi nggak perlu dibantu. Bu, Ibu kalau lihat kondisinya kasihan. Bu, saya aja orang lain tuh kasihan, Bu. Bu, jangan Bu. Ini ada orang baik. Nggak perlu bantu Devi. Devi aja nggak pernah nengokin Ibu. Buat apa? Nggak usah dibantu Devi, Leni. Bu, pasti Devi punya alasan sendiri, Bu. Bu, Leni. Bu, Leni cuma peduli sama kakaknya. Dia cuma pengen dibantuin kakaknya aja, Bu. Ibu tolong kali ini. Percuma. Saya tuh sakit. Saya sakit aja Devi nggak pernah jengukin saya. Saya mau nengokin cucu aja nggak boleh sama Jaka. Bu, sekarang gini deh, Bu, nggak usah pikirin Apalagi Devi. setelah saya tahu kalau Devi itu sering dipukul sama mertuanya. Saya aja seumur umur nggak pernah pukulin Devi. Lah, Ibu tahu kan kalau anak Ibu disiksa, kenapa Ibu malah nggak ngizinin kita ngebantu, Bu? Dia milih sendiri suaminya. Oke lah, Bu. Paling nggak izinin kita ngebantu, Bu. Kalau Ibu nggak ngizinin ngebantu, biar kita yang ngebantu, Nggak usah. Bu. Bu, Biarkan dia milih suaminya, dia merasakan sendiri. tapi kan itu anak Ini Ibu. pilihannya dia sendiri. Ya Allah, Bu, Ibu apa nggak kasihan sama... Bu, tolong, Bu. Apa Leni buat apa? Ibu tolong dengerin saya, Bu. Cuma nggak mau bantu Devi juga. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu
kita tuh orang miskin. Gak bakalan mampu dengan orang kaya. Ya Allah Ibu. Buat apa dicoba? Ibu dengerin saya, Bu. Ibu tahu kalau anak ibu dikasarin, disiksa. Ibu kan sebagai orang tua, ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung 9 bulan, yang lahir. Dia sendiri yang memilih suaminya. Saya tidak, Bukan saya, Bu, Guru. dengerin saya. Saya tidak bilang dia yang memilih suami. Saya nggak mau ngebahas itu. Saya mau ngebahas ibu yang melahirkan, ibu yang membawa dia ke dunia ini. Hati ibu, hati seorang ibu tuh di mana ketika melihat anaknya disiksa? Kalau ibu sakit, ibu nggak tega, izinin kita ngebantu, Bu. Iya Bu, aku mohon Bu. Mohon, tolong. Itu bagus buat kamu, buat kakak kamu. Bu, bener ya Bu, kita boleh bantu. Kita bakal ngebantu Devi sebisa kita itu, semaksimal mungkin kita, ya. Kita bakal berusaha membantu Devi ya, Bu. Ya nggak, gini Bu, ini kan udah malam, nggak enak. Apalagi Ibu sama Devi juga kayaknya lagi butuh waktu ya. Udah mending kita pamit dulu aja ya, Bu ya. Ya kalau gitu kita pamit ya. Makasih ya Mas. Makasih ya. Ya, Makasih tambah. Ya, pamit. Makasih Aku pamit Mbak. dulu. Istirahat ya Bu. Assalamualaikum. Duluan aja. Assalamualaikum. Mana Jerry? Jerry sih ngabarinnya di sini, Fat. Nah ini dia. Nah ini dia. Cepet banget kenapa sih? Gue tadi nanya warga, nanya Bu Masna. Kenapa? Terus? Aduh capek banget. Ya udah tarik nafas dulu. Tenang, lu tarik nafas dulu. Gimana? Cerita. Tadi ada warga bilang ke gue, yo, Heeh. Bu Masna lagi nyiram anak ke si Devi. Nyiram. Iya di empang loh. Dia Astagfirullahaladzim. emang gimana? Di empang. Oh, lihat nggak? Gue lihat dengan mata kepala gue. Iya di mana? Kenapa lu nggak bantuin sih? Gimana gue mau bantuin lu udah terlanjur kesini, gue kesini dulu nanti. Ya udah aja. Yaudah, tunjukin. Ayo semua. Sir, astagfirullahaladzim. Bu. Ibu ini dalam, Bu. Bu, Fat, tolongin Fat, Bu. Udah, Ibu, udah, Bu. Bu, kasihan ini dalam, Bu. Bahaya, Bu. Bu, dengerin saya dulu ya Bu. Bu, Ibu. Kalau kamu nggak mau pulang, kamu nggak akan pernah ketemu sama anak kamu. Bu, tapi ini kan anak Ibu, Mbak. Gimana, Mbak? Bu, ini sakit. Kita nggak usah pulang ke rumah. Nggak bakalan ketemu sama anak kamu. Ibu, astagfirullahaladzim. Ibu jangan kayak gini Ibu dong. kenapa kasar sih, Bu? Ini kan anak. Dia udah pribadi saya. Tapi caranya nggak begini, Bu. Bu, jangan kayak gini dong. Ibu. Astagfirullahaladzim. Yuk nggak bisa didiemin kayak gini dong, yuk. Gini Ya, apa? diem aja lagi apaan sih lo? Ikutin dong. Ya udah cepet ikutin aja lah. Pak, bentar dulu. Iya, mau ngapain lagi di sini? Kita kesini tuh mau bantuin dia ya. Ya cuman gimana, Pak? Dia tuh orang tua. Kita juga nggak bisa marah-marah Iya, sama tapi dia. dia juga anak ya, menantu digitu-gituin. Gue sebagai cewek nggak terima ya digituin. Aneh nih orang. Yaudah. Gue tanya. Yaudah kalau itu mau lo kejar dia, biar gue ngejar Jaka, oke? Gue intai dia, gue intai Jaka. Iya, udah cepet. Ayo kamera ada yang tidur dong. Salah banget sih ibunya. Yuk, kita coba intai Jaka. Ayo. Aduh. Yaudah kita balik kantor dulu ya. Kita udah nyariin suaminya tuh Jaka. Kita udah nungguin di kantornya juga nggak kelihatan ya. Nanti apa kabarnya ya? Belum ada report juga ya? Coba deh buat WhatsApp Fatia deh. Mas Bas, bentar deh. Bentar. Kok kayaknya gue kenal ya? Ini kan Jaka. Iya ini Jaka Mas Bas. Agak ke depan aja Mas Bas. Pak Jaka, motornya mogok. Lo lagi ya? Gua nggak usah dibantu nama lu. Pak Jaka tenang dulu. Gue bingung mau ngomongnya Pak Jaka. Gini, Pak Jaka hari ini kita nyariin Mas Jaka karena kita pengen saya obrolin sama Mas Jaka. Astagfirullah. Jadi selama ini
ibu Mas Jaka itu tuh selalu nyiksa istri Mas Jaka, tau gak sih? Udah, nggak usah ngejelek-jelekin nyokap gue ya. Astagfirullah. Gue udah tahu ya. Ini gue nyuruh gue berdua ini untuk mata-matain nyokap gue kan. Astagfirullah. Bukan gitu Mas Jaka, kita punya buktinya, kita punya video, kita punya gambar, audio. Mas Jaka kalau nggak percaya bisa lihat sendiri, bisa dengar sendiri. Tadi kita datang, itu istri Mas Jaka baru disiram air, mau dicemplungin ke kolam, Mas. Udah, gue nggak percaya omongan lu. Nyokap gue itu baik orangnya. Mas, tapi di sini kita tuh cuma pengen nunjukin Mas yang sebenarnya terjadi, Mas. Istri Mas tuh kasihan disiksa terus. Lu nggak usah ngurusin gue ya. Mas, kasihan istri Mas selalu disiksa, Mas. Kita ngeliat sendiri. Gue nggak ngeliat, gue lagi repot nih. Motor gue mogok, lo ngoceh-ngoceh mulu sih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Coba gambar video tadi. Coba liatin deh. Mas, kalau nggak percaya lihat ini, Mas. Coba lihat ini, coba. Ini. Nih, istri Mas disiram kayak begini, Mas, diem aja. Loh, Dibayar berapa bini gue untuk acara ini? nggak ada yang dibayar, Mas. Mas, paling nggak dengerin saya, Mas. Ini tuh serius, kasihan istri Mas. Mas, ini tuh serius. Gue lebih tahu ibu gue ya. Ibu gue udah cerita. Istri gue sendiri yang siram badannya sendiri pakai minyak. Ya Allah, Mas, kita punya gambarnya, Mas. Lihat sendiri barusan. Itu kita datang, kita ngeliat ibu Mas tuh lagi nyiram-nyiram, bahkan mau dicemplungin ke empang, Mas. Udah. Mas, tapi ini bener. Udah. Mas, kasihan istri Mas. Jangan sampai gue teriak. Udah pergi. Gue mau. Udah. Astagfirullahaladzim. Udah, callingan Fatih aja. Nah, Mbak, jadi tujuan kita buat ketemu Mbak hari ini adalah kita mau ngasih tahu nih, hasil kita mengamati beberapa hari ini kegiatannya Mbak Devi dan keluarga. Setelah terakhir ketemu sama Mbak di pasar itu, kita malah udah mendapatkan bukti. Pertama adalah mertuanya Mbak Devi itu nggak baik. Maksudnya dia memperlakukan kasar Mbak Devi di sana. Akhirnya kita mempercayai omongan Mbak yang... Nah, bener kan apa yang saya bilang, Mas, Mbak? Ini kita udah dapat gambar juga buat nunjukin buktinya. Nih, Oh, iya, ini ini. lihat sendiri aja nih. Nah, ini mertuanya kan? Astaga. Kita ketemu di empang. Itu Mbak Devi sedang disiram dan mau diceburin. Parah banget, kakak saya salah apa? Kita juga nggak tahu sih waktu itu salah apa. Kita juga nggak sempat nanyain karena mertuanya Mbak Devi itu tuh marah-marah banget. Ketika kita datang juga bisa ngelerai aja udah untung karena dia kayak kebakar emosi banget. Dan ada satu hal lagi yang pengen saya tanyain. Nah ini video di sini. Ini kita ngikutin dia berhenti di sebuah kafe mertuanya Mbak Devi. Dan di sini dia ketemu sama perempuan yang namanya Lisa. Dia lagi. Dia itu mantannya Mas Jaka, Mas, Mbak. Iya, kita tahu mantan yang pernah dijodohin sama ibunya kan? Iya. Tapi masa sih 18 tahun masih nunggu? Ya kita juga ngerti Mbak, lihat sendiri. Akrab banget kan mantannya sama ibu mertuanya. Dan jadi waktu itu Jaka diminta pulang, itu tuh diminta sama mertuanya Mbak Devi untuk mengantar Lisa pulang. Serius, Mas? Serius? Berarti memang mertuanya itu masih mau menginginkan Mas Jaka menikah dengan Lisa. Ya tapi kan Mbak ini udah 18 tahun menikah dan udah punya anak juga kan? Ya, Masa masih sih? Pat, tapi menurut gue juga bener sih Pat, bisa aja Pat. saya rasa mertua kakaknya tuh ingin pernikahan kakaknya tuh pisah, bubar. Ya tapi aneh lah udah punya anak, pernikahan udah 18 tahun. Masa sih seorang ibu nggak pengen lihat anaknya bahagia orang udah nikah? Pat, kalau misalkan lo di posisi gue waktu itu, lo ngedengerin ibunya Mbak Devi, mertuanya Mbak Devi ngomong, lo bakal sakit hati Pat. Cara dia ngejelek-jelekin Devi, cara dia membangga-banggakan Lisa. Serius.
Ya udah deh gini deh. Gue juga pengen ngeyakinin diri gue sendiri nih. Gimana kalau caranya kita mengamati lagi nih ke rumahnya merekanya aja. Di situ nggak ada Jaka, ada Devi, ada ibunya. Selama ini kan kita nggak bisa ngetemuin mereka bareng-bareng, Sih setuju itu. ya kan? Besok kita coba amati seharian, coba kita amati pergerakan dan semua, coba kita cari informasi lagi di sana. Enggak. Kita balik kantor dulu. Kita ketemu lagi besok ya, Mbak. Kita berkabar aja dulu ya. Kabar aja. Ya. Makasih ya. Ya, Sama-sama. Tapi kayaknya rumahnya kosong ya. iya. Itu udah datang deh. Iya ada motor. Siapa ya? Siapa itu? Mas Jaka deh itu. Itu Jaka. Iya itu Mas Jaka baru panggil dia. Kok dari tadi dia ngeliatin ke sini? Jangan-jangan tuh dia. Dia. Iya beneran dia kesini yuk. Oh, ketahuan. Waduh. Dia pasti tahu kamera tuh dong. kita. Yaudah. Udah kan nggak bisa sembunyi kita. Tuh kan dia marah kan. Oh ngangkat. Tuh. Iya. Mas Jaka tenang dulu Mas Jaka. Lo lagi ya? Udah pergi lo. Lo gak usah ikut campur, ini urusan bokap gue. Mbak. Udah, nggak apa-apa. Kita ngobrol di luar aja. Kita ngobrol di luar. Lu nggak tahu Tahan. Tahu apa tentang nyokap gue? Lu nggak tahu apa-apa kak. Lu lihat dulu dong, kasihan itu Kak Devi. Mendingan lo pada pergi. Pergi! Ya lu tenang dulu. Lu tuh nggak tahu masalahnya di sini. Lu selama ini nuduh nyokap lo yang enggak. Tapi kita punya bukti kalau selama ini nyokap lo tuh nyiksa istri lo, tau gak sih? Gue udah capek ya. Dari kemarin lo ngomongin nyokap gue mulu. Lu tenang dulu makanya. Apaan sih Pak? Malu-maluin tahu gak sih? Tapi aku nggak berani bilang. Apaan? Nggak berani bilang apaan sih? Ini boleh nggak kita ngobrolnya ke sana aja bisa nggak sih? Iya. Ini gak enak di tengah jalan dong. Coba geser. Pak tolong dong ini anaknya. Tadi bilang apaan? Bukti video. Iya. Coba ditunjukin. Video apa sih? Coba sini. Nenek jalan sama mama. Ini papa tuh lihat sendiri. Astagfirullah, disiram air. Dikunci di kamar mandi. Kenapa sih kamu nggak jujur sama papa? Aku nggak berani. Bilang dong dari dulu. Sebenarnya nenek sering Pak, tapi aku nggak berani. Tuh kan, berarti kakak gue udah lama diginiin. Loh Pak Jaka, sekarang udah lihat sendiri kan buktinya? Langsung dari anak bapak sendiri. Sekarang ibu kamu di mana? Isi bapak mana sekarang? Pergi sama nenek. Sama nenek. Sama nenek. Oh iya saya tahu. Dia mau jual tanah katanya. Jual tanah. Di mana Pak? Ya udah, ayo ke saya. Ayo. Lihat dulu Pak. Tuh. Lakuin dulu. Bapak sama istri bapak tuh kayak begitu tuh. Apa-apa ini? Tanya sama istri kamu. Ibu, memang Devi salah apa sih? Tanya ya sama istri kamu sama ini. Ibu sadar bu, udah berbuat salah selalu aja bikin. Tanya ya sama istri kamu. Kamu nggak pernah tahu saya dianti nggak aku istri kamu. Sama ini ibu nggak suka sama istri kamu. Udah, ini kamu. Kamu bilang anak kamu. Bukan ibu. Kamu tinggal pilih ya. Pilih istri kamu atau ibu kamu. Lebih baik kamu pisah sama dia. Ibu dari awal pun udah gak suka sama istri kamu. Ibu udah gak suka sama Ibu. Apa salahnya ibu nggak dia ibu? Anak saya semenjak menikah sama dia gak pernah ada mungkin yang terbaik. Selalu sial. Kamu ikut aja. Ibu udah mau lepasin Bu. Ibu, ibu,
Ibu! Istighfar Ibu, di sini tuh gak ada yang harus dipilih dan memilih gak ada Ibu. Ibu gak suka sama perempuan ini. Ibu gak sudi dari apapun. Saya minta maaf. Selama ini saya belum bisa mandiri. Saya mereka itu juga anak ibu. Kamu kasih sayang sama istri kamu. Terserah, lebih baik boleh. Mas, Mas di sini ibu memang ibu Mas. Mas harus hormat sama dia, Mas harus menghargai dia. Tapi Mas di sini juga harus sayang sama istri sama anak Mas. Saya nggak tahu kalau memang itu kejadian. Setelah aku melihat video itu, baru aku tahu sebenarnya Devi nggak salah. Ibu Mas sendiri. Dan Mas sudah lihat sendiri. Kita sebagai saksinya. Mama, saya minta maaf. Kamu selalu dimarahin sama ibu. Itu memang kesalahan saya. Saya belum bisa memberikan apa yang kalian mau. Ya nggak apa-apa. Bapak minta maaf ya. Ya Pak. Mas Jaka, walaupun ada permasalahan seperti ini, tapi Mas Jaka tetap harus menyayangi orang tua Mas Jaka, terutama ibu. Jadi Mas Jaka, saya mohon untuk ngobrol baik-baik sama ibunya, kasih pengertian yang baik-baik, jangan pakai emosi. Cuman itu aja saran dari kita ya Mas Jaka. Terima kasih ya sarannya. Gue gak habis pikir, Rifat. Bisa sekasar itu mertuanya Mbak Devi sama dia. Hanya karena alasan gak suka. Padahal udah punya anak, udah 18 tahun menikah. Iya kayak seperti yang kita tahu ya kan. Seorang anak memang harus patuh terhadap orang tua, apalagi terutama ibu. Tapi bukan berarti seperti ini. Yang namanya seorang laki-laki sudah menikah, mempunyai tanggung jawab sendiri untuk anak dan istrinya. Bukan harus membela salah satu pihak, tapi justru dia harus bisa mendamaikan keduanya dan mempererat ya Mas Yo. Terlebih lagi, jangan sampai mendengarkan omongan dari orang ketiga yang ingin bertujuan menghancurkan rumah tangga tersebut. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Kalau begitu saya Mario Wiriks. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam